Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang bekal seorang muslim di bulan Ramadan. Yang saya akan jelaskan di sini ada dua perkara. Yang pertama adalah i'tikaf, yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Yang pertama-tama saya jelaskan adalah i'tikaf. I'tikaf maknanya secara bahasa yaitu menetap pada sesuatu dan melaziminya. Sedangkan secara syar'i atau syariat yaitu menetap di dalam masjid dengan niat yang khusus. Dalil dari i'tikaf yaitu surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Yang berarti dan jangan kalian menggauli mereka yakni istri sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Dan dalil dari sunnah atau hadisnya yaitu riwayat Imam Bukhari yang berarti sesungguhnya Nabi beriktikaf di akhir-akhir Ramadan dan istri-istri beliau pun juga beriktikaf setelahnya. Hikmah dari persyariatan i'tikaf yaitu i'tikaf merupakan salah satu sebab untuk memfokuskan pikiran, mensucikan hati, dan sarana mendidik jiwa untuk zuhud dari syahwat-syahwat yang mubah. Hukum i'tikaf di sini ada 3. Yang pertama adalah hukum asal, yang kedua adalah lebih ditekankan, yang ketiga adalah menjadi wajib. Hukum asalnya yaitu sunnah di setiap waktu, dan lebih ditekankan yaitu sunnah muakkadah pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan menjadi wajib apabila dinazarkan. Dan syarat sah i'tikaf yaitu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Yang pertama saya akan jelaskan adalah niat. Niat dengan meniatkan berdiam diri di masjid dengan kadar tertentu untuk beribadah. Apabila seorang masuk untuk sekadar tujuan duniawi, maka akan terhitung i'tikaf. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Sekedar seorang disebut i'tikaf secara uruf, disyariatkan dalam hal ini seorang yang i'tikaf suci dari hadas besar. Ada pada i'tikaf di sini ada 4, yaitu memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan kedua adalah i'tikaf dalam keadaan berpuasa, keempat adalah i'tikaf di masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, dan yang keempat adalah menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Dan kemakruhan i'tikaf di sini ada 2, yaitu hijamah dan fasdu. Yang pertama, hal ini bila aman dari tercecer darah ke masjid, namun bila dikhawatirkan terjadi hal tersebut maka haram hukumnya. Dan yang kedua adalah terlalu banyak melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, karena hal ini menafikan tujuan dan esensi dari i'tikaf itu sendiri. Dan yang merusak i'tikaf di sini ada 5. Yang pertama jima bila disengaja, yang kedua keluar masjid tanpa hajat, yang ketiga murtad, yang keempat pingsan atau mabuk, yang kelima adalah haid dan nifas. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu malam Lailatul Qadar. Sebab pernamaan malam Lailatul Qadar karena di malam itu ditetapkan takdir selama 1 tahun menetap. Sebagaimana ada dalil dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna muwazirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang berarti sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Karena malam ini memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada dalil dari Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Yang berarti malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimana Imam Mujahid berkata atau menafsirkan surah Al-Qadar ayat 3 tersebut yakni amalan puasa dan qiyamul lail di dalamnya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan dari as-sunnah atau hadis riwayat Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim, man yaqum lailatal qadri imanan wasihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berarti barang siapa salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, ampuni dosa-dosanya yang lalu. Muttafaqun alaih. Kapankah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar Nabi menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal arsh
ashril awakhir min Ramadan, yang berarti carilah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan 7 malam terakhir lebih diharapkan sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi ar-ru'yakum qad tawatta'at fis sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir, yang berartinya aku melihat bahwa mimpi kalian jatuh pada 7 malam terakhir, maka barang siapa yang ingin mencarinya hendaklah ia mencarinya pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah setiap tahunnya. Namun Imam An-Nawawi merajihkan pendapat yang mengatakan bila malam tersebut selalu berpindah-pindah di setiap tahunnya. Tanda-tandanya yaitu tanda-tanda malam Lailatul Qadar, Nabi menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, inna amarata Lailatul Qadri annaha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatun sajiyatun, yang berarti sesungguhnya tanda Lailatul Qadar ialah malamnya jernih dan cerah seakan bulan nampak di dalamnya. Malam itu juga tenang dan sejuk. Riwayat Imam Ahmad. Nabi juga menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridan tusbihu syamsu sabihatuha sa'ifatun hamra, yang berarti Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Riwayat Imam At-Tayalisi. Amalan di malam Lailatul Qadar. Pada hadis yang berlalu yang tadi saya sebutkan, yang man yaqum Lailatul Qadri imanan wastisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang makna yang tepat dari qiyam di sini adalah bersifat luas, yakni qiyam dalam arti seluruh ketaatan yang mencakup qiyamul lail itu sendiri, kemudian tilawah Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Dan Sayyidatuna Aisyah menyebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'arsyu shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, yang berarti apabila telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya yang diartiin untuk semangat beribadah dan menghidupkan malamnya, yaitu menghidupkan malam dengan beribadah atau berbuat baik, dan membangunkan keluarganya yaitu untuk mengajak dalam kebaikan di malam tersebut. Disunahkan di malam Lailatul Qadar untuk banyak doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang berarti ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan Engkau juga suka memaaf. Oleh karena itu, maafkanlah aku, maafkanlah kami. Dan tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama level atas, yang kedua level menengah, dan yang ketiga level rendah. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah level atas, dengan menghidupkan seluruh malam dengan berbagai macam ibadah seperti sholat, tilawah, doa, zikir dan sebagainya. Dan level menengah menghidupkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan menghidupkan sebagian besar malamnya dengan ibadah yang telah disebutkan. Dan level rendah yaitu dengan sholat isya berjamaah serta bertekad kuat untuk sholat subuh berjamaah. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.